Maret di Kabupaten Purwakarta terasa gerah, matahari menimpa atap seng rumah-rumah di desa Sukamaju, jalan tanah memerah dan berdebu. Beberapa hari ini orang-orang di gang kecil dekat sawah berbisik tentang rumah di ujung lorong rumah milik Ibu Siti, perempuan yang sudah lebih dari 10 tahun tinggal sendiri. Pagi ia ke pasar, sore menjahit baju boneka untuk sebuah kios mainan di kota, malam duduk di teras menatap kebun jambu yang sunyi. Sore awal musim hujannya menjemur sebuah boneka beruang besar hampir setinggi anak 3 tahun lalu memeluknya erat sambil menangis. Adegan itu terlihat oleh Ukup Boka, tetangga yang sering numpang wifi rumah sebelah. Ia bercerita pada ibunya dan kabar pun menyebar. Ada yang bilang boneka itu hadiah dari anak laki-laki Ibu Siti yang merantau. Ada pula yang menebak di dalamnya tersimpan sesuatu. 2 hari kemudian Babin Kamtibmas Desa Bripka, Andi, datang bersama Bu Rina dari kantor kelurahan. Mereka tidak membawa urusan besar, hanya menanggapi laporan warga soal bau apek dari loteng kayu. Rasa penasaran tetangga membuat kunjungan sederhana itu terasa berbeda. Ibu Siti menyambut dengan tangan bergetar menuangkan air teh. Di meja ruang tamu boneka beruang duduk diam, bulu putih gading sudah kusam, mata plastik hitam berkilat seperti menatap balik. Bripka Andi melihat sekeliling lalu bertanya pelan. Ada yang membuat ibu menangis waktu itu? Lama Ibu Siti terdiam, kemudian suaranya nyaris berbisik. Boneka ini bukan sekadar mainan. Ini kenang-kenangan dari Rizal, anak saya. Bripka Andi mengangguk. Rizal sekarang kerja di mana? Sudah 10 tahun ia tak pulang. Dulu katanya kerja di kawasan industri Cikarang. Awal-awal masih kirim uang, lalu hilang kabar. Keheningan turun seperti tirai. Angin menerobos jendela menggerakkan tirai tipis dan daun jambu di halaman. Cahaya sore menimpa wajah boneka membuat matanya tampak hidup. Bripka Andi kembali bertanya, "Kenapa ibu menangis?" Ibu Siti menelan ludah. "Saat merapikan lemari saya menemukan surat lama di dalam boneka ini. Dulu saya sendiri yang menjahit perut boneka, tak menyangka ada surat di dalamnya." Ia mengambil kertas terlipat yang menggunting huruf miring tak rapi dengan tinta memudar. Ia membaca pelan beberapa kata PK oleh Ishak. "Ibu, maafkan Rizal. Aku tak berani pulang karena takut mengecewakan ibu. Jika ibu membaca ini berarti bonekanya sudah dibuka. Ibu doakan aku." Air mata jatuh di tepi kertas. Bripka Andi duduk tegap, dada terasa sesak. Surat tersimpan di perut boneka seolah pesan yang dikubur waktu. "Dulu boneka ini dikirim lewat bus antar kota, katanya hadiah ulang tahun untuk ibu," lanjut Ibu Siti. "Saya sayang sekali tidak pernah mencuci, hanya menaruh di kamar. 10 tahun saya memeluknya seperti memeluk anak sendiri. Tak terpikir ada surat di dalamnya." Setelah petugas pamit, rasa penasaran warga makin menjadi. Ada yang menilai Rizal tersangkut masalah lalu memilih menjauh. Ada yang menganggap itu hanya curahan hati anak rantau. Pagar rumah Ibu Siti kerap dilewati tatapan ingin tahu antara kasihan dan takut pada cerita yang belum jelas. Malam itu Ibu Siti tak bisa tidur. Ia duduk di dekat lampu minyak menatap boneka di kursi bambu. Ingatannya kembali pada hari melepas Rizal ke Bekasi untuk bekerja di pabrik garmen. Janji membeli kebaya baru untuk ibunya melekat di kepala seperti benang yang tak putus. Suatu masa kabar kebakaran kecil di rumah kontrakan buruh sempat terdengar namanya disebut-sebut namun tanpa kepastian. Hatinya menolak percaya. Surat yang baru ditemukan itu terasa seperti pisau kecil, kata takut dan salah terus memantul di dinding kamar. Pagi berikutnya Bripka Andi datang lagi bersama Bu Rina. Mereka meminta izin menyalin isi surat untuk keperluan penelusuran. "Kami akan coba cek daftar orang hilang di Polres Karawang dan Bekasi pada tahun itu," kata Bu Rina. Ibu Siti mengangguk, matanya basah tapi teduh. "Saya hanya ingin tahu apakah anak saya masih hidup. Bila tidak, setidaknya saya bisa mendoakan dengan tenang." Seharian itu petugas bertanya ke beberapa tetangga. Ada yang mengenang Rizal sebagai anak pendiam yang sayang ibu. Ada yang berbisik tentang perselisihan di pabrik dan yang memilih pergi. Tak ada satu kisah pun yang lengkap, hanya potongan seperti kain perka. Menjelang senja, angin dari arah kebun karet di perbatasan desa membawa aroma tanah basah. Ibu Siti duduk di teras memeluk boneka beruang menatap jalan tanah yang sunyi. Ia menggumam nyaris tak terdengar, "Jika masih hidup pulanglah nak." Ibu sudah memaafkan. Di kejauhan suara azan maghrib menggalun dari mushola. Lampu-lampu rumah menyala satu persatu. Di atas meja surat yang baru saja disalin terlipat rapi diletakkan kembali ke pangkuan boneka. Mata plastiknya memantulkan cahaya lampu seperti mengiyakan doa seorang ibu yang menunggu. Hujan gerimis turun di desa Sukamaju saat pagi. Tanah merah di jalan, besek suara ayam bersahutan dari pekarangan. Ibu Siti bangun lebih awal dari biasanya, menyeduh teh melati lalu duduk di kursi kayu tua menghadap jalan. Boneka beruang putih masih berada di meja ruang tamu, kini seakan menjadi pusat perhatian seluruh desa. Sejak surat itu ditemukan, rumah kecilnya tidak pernah sepi dari pandangan orang.
Ada ibu-ibu yang lewat pura-pura menjemur pakaian di pagar depan. Ada anak kecil yang sengaja bermain layangan di sekitar halaman hanya untuk mengintip boneka itu. Ibu Siti sudah terbiasa menunduk, tak ingin menanggapi bisik-bisik. Tapi dalam hatinya kegelisahan makin menebal. Menjelang siang Bribka Andi kembali datang bersama Bu Rina. Mereka duduk di ruang tamu. Bribka Andi membuka map kokelat dari tas selempang. Ibu kami sudah coba cek ke Polres Karawang. Tahun itu memang ada laporan orang hilang atas nama Rizal, kata Bribka Andi pelan. Tapi kasusnya tidak berkembang. Dia terdaftar sebagai buruh pabrik garmen. Tidak ada catatan penangkapan atau kematian. Ibu Siti menatap kosong ke arah boneka. 10 tahun rasanya seperti mimpi buruk yang tak selesai. Bu Rina melanjutkan dengan suara lembut. Kami juga akan minta bantuan jaringan relawan pencarian orang hilang. Mungkin ada petunjuk di Bekasi atau Cikarang. Ibu Siti mengangguk pelan, tidak banyak bicara. Di dalam dadanya ada sesuatu yang bergerak pelan seperti harapan kecil yang lama terpendam. Sore hari Ukup kembali datang. Boka 12 tahun itu membawa kabel wifi tetangga yang sering ia sambung ke rumah Ibu Siti diam-diam. Ia berdiri di pintu ragu. Bu, bonekanya kenapa nggak dibuang aja, tanya Ukup polos. Ibu Siti tersenyum samar. Karena boneka itu satu-satunya yang tersisa dari Rizal. Ukup mengangguk lalu berlari pergi meninggalkan jejak kaki di tanah basah. Senja tiba perlahan. Hujan berhenti, langit oranye pukat. Ibu Siti kembali duduk di teras. Tatapannya jauh ke jalan kecil yang menuju pasar desa. Setiap kali suara motor lewat, hatinya berdegup seperti menunggu seseorang yang belum tentu akan datang. Dalam pikirannya terulang lagi malam ketika Rizal pergi merantau. Ia masih ingat bau minyak rambut murah ransel, lusuh dan suara motor bak terbuka yang membawanya pergi. Saat itu ia bangga sekaligus cemas, tapi tidak pernah menyangka kepergian itu akan menjadi perpisahan panjang. Keesokan harinya Pak Arit bersama beberapa warga datang. Mereka membawa kabar bahwa ada orang yang pernah bekerja dengan Rizal di pabrik dulu, seorang pria bernama Darto yang kini tinggal di Kecamatan Cikampek. Konon Darto masih ingat kejadian kebakaran kecil di pabrik itu 10 tahun lalu. Kalau ibu setuju kami bisa bantu menghubungi, kata Pak Arit. Ibu Siti menatap boneka. Di matanya berkakak air tapi nada suaranya tegas. Tolong Pak, saya hanya ingin tahu kabarnya. Hidup atau mati saya ingin mendengar langsung. Warga pun sepakat mengatur pertemuan dengan Darto. Ibu Siti duduk di kursi bambu menggenggam cangkir teh hangat. Tangan tuannya bergetar halus. Boneka beruang di pangkuannya kini bukan sekadar benda tapi seperti pengikat masa lalu yang belum selesai. Malamnya hujan kembali turun. Angin membawa aroma tanah basah dan suara katak dari sawah. Di dalam rumah lampu gantung redup menyinari boneka di meja. Ibu Siti membelai kepala boneka seakan membelai anak kecil. Rizal, ibu masih di sini, gumamnya. Pulanglah kalau kau masih hidup. Dalam keheningan itu suara detak jam dinding terdengar jelas. Setiap detik seperti menghitung jarak antara masa lalu dan masa kini. Ibu Siti menatap jauh keluar jendela membiarkan hujan menari di atap seng. Di matanya ada sedikit cahaya campuran dari rindu, sakit hati dan sekerka harapan. Pagi di desa Sukamaju kera setelah semalaman hujan. Kabut tipis menggantung di atas kebun jambu, udara sejuk menelusup lewat jendela dapur kecil Ibu Siti. Ia menyiapkan teh melati dan sepiring singkong rebus. Sejak surat di dalam boneka beruang ditemukan, hidupnya terasa seperti bergeser perlahan ke arah masa lalu yang lama terkunci. Sekitar pukul 9 Bribka Andi datang mengendarai motor dinas. Di jok belakang Bu Rina membawa map berisi catatan dan ponsel kecil. Ibu kami sudah dapat nomor telepon orang bernama Darto, teman kerja Rizal dulu, kata Bu Rina sambil duduk di kursi bambu depan rumah. Katanya dia sekarang kerja di bengkel las di Cikampek. Kami bisa bantu telepon langsung hari ini. Ibu Siti menatap boneka putih di pangkuannya lalu mengangguk pelan. Lakukan saja nak. Suara dering ponsel memeka keheningan ruang tamu. Bu Rina menyalakan pengeras suara agar semua bisa dengar. Setelah beberapa detik suara laki-laki paruh baya terdengar serak di seberang. Halo, ini siapa? Selamat pagi Pak, kami dari Purwakarta. Ini tentang seseorang bernama Rizal dulu kerja di pabrik garmen Cikarang sekitar 10 tahun lalu. Hening beberapa detik. Kemudian terdengar helaan napas panjang. Rizal, ya saya kenal. Dulu kami sekamar di mes karyawan. Nada suara Darto berubah serius. Dia cerita tentang malam ketika pabrik terbakar. Malam itu Rizal panik, merasa bersalah karena kabel solder yang ia pakai sebelumnya korslet. Tidak ada korban jiwa tapi salah satu temannya luka bakar kuku parah. Setelah kejadian itu Rizal menghilang begitu saja. Ia takut dipenjara tapi sebenarnya polisi waktu itu menyimpulkan kebakaran itu murni kecelakaan, bukan kesalahan individu. Kami semua heran kenapa dia tak pernah kembali. Mata Ibu Siti membesar. Ayah menggenggam ujung kain sarungnya erat-erat. Suara Darto terdengar jauh tapi setiap kata menembus dadanya.
Pak Darto, apakah Bapak tahu dia ke mana setelah itu, tanya Bribka Andi. Sayangnya tidak, hanya dengar kabar burung dia pernah kerja serabutan di sekitar Karawang. Lalu hilang. Saya juga kangen dia, jujur. Anak itu baik. Telepon ditutup dengan janji Darto akan bantu menyebarkan kabar melalui grup lama karyawan pabrik. Ibu Siti duduk lunglai di kursi. Meski kabar itu belum tentu membawa Rizal kembali, setidaknya kini ia tahu anaknya tidak membunuh siapapun. Rasa sesak yang membeku selama bertahun-tahun mulai mencair sedikit demi sedikit. Menjelang sore langit mendung lagi, Ibu Siti berdiri di depan lemari kayu tua membuka laci berisi kenangan. Ada foto Rizal kecil dengan seragam. SD ada tiket bus bekas keberangkatan ke Cikarang, ada kain sapu tangan yang dulu Rizal berikan sebelum pergi. Ia menggelus lembaran-lembaran tua itu dengan jemari keriput. Rizal, ibu belum pernah berhenti nunggu. Di luar suara sepeda motor berhenti di depan rumah. Pakret datang membawa kabar relawan pencarian orang hilang dari Bekasi bersedia membantu melacak nama Rizal lewat catatan pekerja lama. Mereka juga akan menelusuri beberapa kontrakan tua di Karawang tempat buruh pabrik dulu sering tinggal. Kalau beruntung Bu, mungkin ada jejak. Nama anak ibu tidak hilang begitu saja. Ibu Siti tersenyum tipis. Tidak ada jaminan, tapi kali ini harapan tidak lagi terasa asing. Malam tiba. Desa sunyi, hanya suara jangkrik dari kebun belakang. Ibu Siti memeluk boneka beruang seperti bertahun-tahun lalu. Bedanya kini boneka itu bukan sekadar pelampiasan rindu, melainkan pintu yang telah terbuka ke masa lalu. Pintu yang mungkin suatu hari nanti akan membawa Rizal pulang. Di luar jendela angin menggibaskan dedaunan jambu. Bintang-bintang mulai menyala samar di langit. Ibu Siti menatap jauh, matanya basah, tetapi untuk pertama kalinya setelah 10 tahun ia berani berbisik pelan, kalau kau masih hidup nak, ibu akan menunggumu sampai akhir. 2 hari setelah panggilan telepon dengan Darto, suasana di Desa Sukamaju mulai terasa berbeda. Orang-orang di sekitar rumah Ibu Siti tidak lagi sekadar berbisik penuh rasa ingin tahu, tapi mulai menunjukkan rasa simpati. Bahkan beberapa tetangga yang dulu kanggung kini sering mampir membawa makanan kecil seakan ikut menanti kabar baik. Pagi itu Ibu Siti duduk di teras sambil menyeruput teh melati. Udara terasa lembab, dedaunan jambu bergoyang pelan diterpa angin. Boneka beruang putih kini diletakkan di atas kursi rotan kecil di ruang tamu menghadap pintu, seakan sedang ikut menunggu kepulangan seseorang. Bribka Andi datang tergesa dengan motor dinas, helmnya masih tergantung di tangan. Bu Siti, kami dapat kabar dari Bekasi, katanya setengah berbisik tapi tak bisa menyembunyikan nada antusias. Dari mana? Ibu Siti meletakkan cangkir di meja kayu, jantungnya berdetak cepat. Relawan pencarian orang hilang menemukan seorang laki-laki parubaya di Cikarang yang mengenali foto Rizal. Katanya dia sering melihat orang itu bekerja sebagai tukang servis listrik keliling di sekitar kawasan industri. Orangnya tidak banyak bicara dan selalu pakai topi hitam. Suasana seketika sunyi, hanya suara angin menyapu ranting pohon terdengar. Ibu Siti menunduk kedua tangannya menggenggam ujung sarung. Apa itu benar anak saya? Suaranya bergetar. Bribka Andi menatapnya dengan tenang. Belum pasti Bu, tapi kita punya petunjuk jelas. Kami akan kirim petugas ke sana besok. Kalau ibu mau, ibu juga bisa ikut. Keesokan paginya langit mendung ringan. Ibu Siti berangkat bersama Bribka Andi dan Bu Rina dengan mobil patroli kecil milik Polsek. Perjalanan dari Purwakarta ke Cikarang melewati hamparan sawah dan deretan pabrik besar di pinggiran kota. Bagi Ibu Siti setiap kilometer terasa panjang, seperti 10 tahun yang ia habiskan dalam sepi. Setibanya di kawasan industri, mereka berhenti di sebuah kontrakan tua di belakang pasar kecil. Seorang pria berusia sekitar 40 tahun petugas relawan menyambut mereka. Saya sering lihat orang itu di bengkel listrik pinggir jalan. Kadang bantu betulkan lampu, kadang servis kulkas, katanya. Mereka berjalan menyusuri gang sempit, bau oli dan debu bercampur dalam udara panas. Di ujung gang ada sebuah bengkel kecil dengan papan lusuh bertuliskan servis listrik dan elektronik. Di dalam terlihat seorang laki-laki berkaus lusuh, topi hitam menutupi sebagian wajahnya. Ia sedang menunduk memperbaiki kipas angin rusak. Jantung Ibu Siti seperti berhenti berdetak. Tubuhnya gemetar halus. Meski 10 tahun telah lewat, mata seorang ibu tak akan pernah salah mengenali darah dagingnya sendiri. Rizal, bisiknya lirih. Laki-laki itu mendonggak pelan. Matanya melebar, napasnya tertahan. Topi hitam di tangannya tergenggam kuat. Dalam sekejap waktu seakan berhenti. Wajahnya lebih tirus, kulitnya lebih gelap, tapi sorot mata itu sorot mata anak laki-lakinya masih sama. Mak, suaranya serak seperti keluar dari dasar dada. Ibu Siti melangkah pelan. Kakinya nyaris tak menyentuh tanah. Air matanya mengalir sebelum ia sampai di depan Rizal. Lelaki itu meletakkan obeng di lantai, lututnya perlahan jatuh, dan untuk pertama kalinya setelah 10 tahun ibu dan anak itu saling bertatapan tanpa dinding jarak. Mak, maafin aku.
Ibu Siti meraih bahunya menggigil tapi tegas. Nak, kamu masih hidup. Tangis PK di dalam bengkel kecil itu. Relawan Bribka, Andi dan Burina berdiri diam membiarkan momen itu berlangsung tanpa gangguan. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya misteri itu menemukan wajah. Malamnya mereka menginap di rumah singgah dekat kawasan industri. Rizal menceritakan sedikit demi sedikit kehidupannya selama menghilang hidup, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, selalu membawa rasa takut dan rasa bersalah. Setiap kali lihat boneka beruang di toko pinggir jalan, aku selalu ingat Mak. Tapi aku nggak punya keberanian untuk pulang. Ibu Siti menggenggam tangannya erat. Sekarang kamu sudah ketemu Mak. Semua bisa diperbaiki. Di luar langit sekarang mulai turun gerimis. Suara hujan di atap rumah singgah terdengar lembut seperti pelukan lama yang akhirnya kembali. Pagi di Cikarang diselimuti kabut tipis. Jalanan di sekitar kawasan industri masih sepi, hanya suara motor karyawan yang mulai berdatangan. Di rumah singgah sederhana, Ibu Siti duduk di ujung ranjang menatap anaknya yang kini tertidur lelap di kursi plastik. Rizal tampak kelelahan, wajahnya kurus, rambutnya sedikit beruban, tapi napasnya teratur damai seperti seorang anak kecil yang pulang setelah perjalanan panjang. Burina datang membawa sarapan bubur ayam dan teh panas. Ibu nggak tidur semalaman, tanyanya lembut. Ibu Siti menggeleng pelan, bibirnya tersenyum tipis. 10 tahun saya nunggu. Malam ini pertama kalinya saya lihat wajah anak saya lagi. Bagaimana mungkin saya tidur? Rizal terbangun perlahan, kelopak matanya berat. Saat melihat wajah ibunya, matanya langsung basah. Mak, ini bukan mimpi kan? Ibu Siti mengelus pipinya lembut seperti dulu. Bukan Nak, ini nyata. Siang itu Bribka, Andi dan Burina mengajak Rizal ke kantor kelurahan setempat untuk pengkokokan identitas. Data lama dari pabrik dan catatan kependudukan kokok. Tidak ada catatan kriminal, hanya keterangan tidak terlakak selama bertahun-tahun. Petugas administrasi menghela napas, beruntung Anda masih bisa ditemukan. Dalam perjalanan pulang ke rumah singgah, Rizal bercerita. Ia mengakui bahwa malam kebakaran di pabrik garmen dulu adalah titik awal semua ketakutannya. Kabel solder yang ia pakai, korslet percikan api mengenai kain gulung dan menyebar cepat. Salah satu temannya, Hendra, mengalami luka bakar berat. Meskipun polisi menyatakan kejadian itu murni kecelakaan, rasa bersalah membuat Rizal melarikan diri. Aku takut di penjara, takut Mak malu punya anak seperti aku, katanya lirih. Ibu Siti menatapnya dalam-dalam. Anak ibu nggak pernah malu. Ibuku masih sedih karena kamu memilih menghilang. 10 tahun Nak, ibu hidup dengan rindu dan ketidakpastian. Rizal menunduk. Tangannya menggepal erat. Setiap malam aku mimpi pulang, tapi setiap kali aku kalah sama rasa takutku sendiri. Sore menjelang, langit Cikarang berubah kelabu. Mereka duduk di teras kecil rumah singgah sambil memandangi hujan rintik-rintik. Bribka, Andi menerima telepon dari Polsek Purwakarta. Setelah mendengar kabar baik, pihak desa sepakat akan membantu proses administrasi agar Rizal bisa kembali ke kampung halamannya. Kalau semua lancar, besok sore kita bisa pulang ke Purwakarta, kata Andi sambil menutup telepon. Ibu Siti mengangguk, matanya berbinar campuran antara lega dan haru. Tapi bagi Rizal, kepulangan bukan hanya perjalanan fisik. Ia tahu begitu kembali ia akan bertemu semua orang, tetangga, teman masa kecil, bahkan mungkin keluarga Hendra, orang yang dulu terluka karena kelalaiannya. Luka lama itu masih ada dan hanya keberanian yang bisa menyembuhkannya. Mungkin mereka masih marah sama aku, gumamnya. Ibu Siti meletakkan tangan di bahunya. Kalau kamu mau hidup tenang, kamu harus berani menghadapi masa lalu. Lari tidak akan membuat luka sembuh. Rizal menatap hujan. Di tetesan air yang jatuh dari atap, ia melihat bayangan dirinya 10 tahun lalu. Pemuda ketakutan membawa rasa bersalah di dada. Kini ia tidak ingin lagi menjadi orang itu. Malamnya sebelum tidur, ia membuka tas lusuh yang selama ini menjadi satu-satunya teman perjalanan. Di dalamnya hanya ada obeng tang, beberapa kabel dan selembar foto Ibu Siti muda yang memeluk boneka beruang, foto yang pernah ia bawa dari rumah. Ia menggenggamnya erat. Mak, aku pulang bukan cuma buat ketemu. Aku pulang buat nebus semua ini. Di luar jendela suara hujan mulai reda. Udara dingin menyelimuti kota industri seolah menyimpan sebuah babak baru yang akan segera dimulai. Di dada Rizal, ketakutan lama kini mulai berubah menjadi tekad. Pagi di Cikarang terasa tenang. Langit biru muda terbentang, sisa hujan semalam meninggalkan embun di dedaunan. Di rumah singgah, Ibu Siti dan Rizal bersiap-siap untuk perjalanan kembali ke Desa Sukamaju, Purwakarta. Tas lusuh Rizal yang selama bertahun-tahun menjadi satu-satunya saksi hidupnya kini terasa ringan, seolah beban masa lalu sedikit demi sedikit terangkat. Bribka, Andi datang dengan mobil patroli kecil. Ia tersenyum ketika melihat Ibu Siti menggenggam boneka beruang putih yang dibawa dari rumah. Ibu nggak mau ninggalin boneka itu ya, kandanya ringan. Ibu Siti mengelus kepala boneka. 10 tahun benda ini temani saya. Rasanya nggak mungkin saya tinggal. Rizal hanya menatap dengan mata berkaca. Boneka itu surat di dalamnya dan kehadiran ibunya adalah alasan mengapa ia akhirnya berani pulang.
Perjalanan menuju Purwakarta memakan waktu hampir 2 jam. Mobil melintasi jalan raya dengan pemandangan ladang hijau, pepohonan dan sesekali truk besar lewat membawa hasil pabrik. Sepanjang perjalanan Ibu Siti memandangi Rizal seperti tak percaya anaknya benar-benar duduk di sampingnya. Sesekali ia menyentuh tangannya seakan takut ini semua hanyalah mimpi. Rizal menatap keluar jendela melihat jalanan yang sama yang dulu ia lewati saat meninggalkan desa dengan ransel di punggung dan rasa takut di dada. Kini jalan itu menjadi jalan pulang. Mak, suaranya pelan, waktu aku kabur aku nggak pernah mikir aku bakal punya kesempatan ini lagi. Ibu Siti menggenggam tangannya erat. Setiap ibu pasti akan tetap menunggu. Meskipun dunia bilang anaknya salah, hatinya nggak akan berubah. Bribka Andi di kursi depan hanya tersenyum tipis pura-pura tidak mendengar percakapan pribadi itu. Siang menjelang ketika mobil memasuki desa, langit Purwakarta kera angin dari arah sawah membawa aroma tanah basah dan suara jangkrik siang. Rumah-rumah kayu berjajar dan di ujung lorong kecil tampak atap seng rumah Ibu Siti. Semak belukar yang tumbuh di pinggir pagar dan dinding rumah tua itu kini seolah menyambut pemiliknya yang lama pergi. Begitu mobil berhenti, beberapa tetangga keluar. Mereka kaget lalu saling berbisik. Itu Rizal, suara lirih terdengar dari kerumunan. Dia balik. Rizal turun dari mobil, tubuhnya tegang. Tatapan warga bercampur antara penasaran, ragu dan terkejut. 10 tahun bukan waktu singkat. Ia tahu akan ada banyak mata menilai, banyak lidah berbisik. Tapi kali ini ia tidak berlari. Ibu Siti turun menyusul menggenggam boneka beruang di pelukannya. Ini anak saya, katanya lirih tapi jelas. Kalimat sederhana itu terdengar kuat di tengah keheningan desa. Malamnya suasana rumah Ibu Siti tidak lagi sunyi. Lampu gantung tua menyala hangat. Boneka beruang diletakkan di kursi rotan tempat semula. Ibu Siti membuat teh jahe. Rizal duduk di samping jendela menatap halaman rumah tempat ia dulu sering bermain saat kecil. Mak, aku takut ketemu semua orang, ujarnya jujur. Ketakutan itu wajar nak. Tapi kalau kamu ingin hidup tenang, kamu harus berani jalan lurus ke depan, bukan terus sembunyi di masa lalu. Rizal mengangguk. Ia tahu besok pagi ia harus menghadapi orang-orang, terutama keluarga Hendra, sahabat yang dulu terluka karena kebakaran itu. Tapi malam ini untuk pertama kalinya dalam 10 tahun ia tidur di rumah sendiri. Tempat di mana semua luka dimulai dan juga tempat di mana semua bisa disembuhkan. Hujan rintik kembali turun di luar jendela. Ibu Siti memeluk boneka beruang dan berdoa pelan. Di kamar sebelah Rizal terlelap dengan wajah damai. Suara hujan malam terasa seperti pelukan Tuhan, lembut, tenang dan memberi kesempatan kedua. Pagi di desa Sukamaju dipenuhi suara ayam berkokok dan langkah kaki warga menuju sawah. Embun masih menempel di daun-daun jambu di halaman rumah Ibu Siti. Setelah 10 tahun, pagi ini terasa berbeda. Di dalam rumah Rizal bangun lebih awal. Ia berdiri di depan cermin tua dekat dapur, merapikan rambutnya, mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa ia benar-benar telah pulang. Ibu Siti keluar dari kamar membawa nampan berisi teh melati dan sepiring singkong rebus seperti dulu ketika Rizal masih kecil. Sarapan dulu nak, katanya lembut. Rizal hanya mengangguk, wajahnya tegang. Hari ini adalah hari yang berat. Ia berencana menemui keluarga Hendra, teman lamanya yang menjadi korban luka bakar saat kebakaran pabrik terjadi. Bribka Andi yang sejak awal mendampingi datang pagi itu. Ia tahu hari ini bukan sekadar pertemuan biasa. Kita nggak perlu buru-buru. Kalau kamu belum siap, kita bisa atur ulang, katanya. Rizal menarik napas dalam. Aku nggak mau kabur lagi. Kalau aku lari sekarang, semua ini nggak ada artinya. Menjelang siang mereka berjalan menyusuri jalan tanah yang dulu setiap sore dipakai Rizal bermain sepak bola bersama teman-temannya. Di setiap sudut desa ada kenangan pohon jambu tempat ia sering memanjat, warung kecil tempat ia jajan saat SD, dan jembatan bambu di atas parit kecil tempat ia dulu bercanda dengan Hendra. Semua itu kini seperti potongan masa lalu yang kembali hidup. Rumah keluarga Hendra berada di ujung desa. Kat temboknya mulai pudar tapi halaman depan bersih dan rapi. Di teras terlihat seorang pria bertubuh kurus duduk di kursi kayu sambil memperbaiki radio kecil. Wajahnya berumur lebih tua dari usianya tapi sorot matanya masih sama seperti 10 tahun lalu. Itu Hendra. Langkah Rizal melambat. Napasnya berat, jantungnya berdegup kencang. Ibu Siti menggenggam lengan anaknya erat, tidak memaksa, hanya memberi kekuatan. Hendra mendongak, wajahnya memberu sesaat. Tangannya yang memegang obeng berhenti bergerak. Tatapan matanya dan tatapan Rizal bertemu dalam keheningan yang panjang. Dua orang sahabat yang pernah terikat masa muda kini berdiri di hadapan satu sama lain sebagai dua orang lelaki yang menanggung beban waktu. Rizal, suara Hendra berat tapi tenang. Akhirnya kamu pulang. Rizal menunduk, suara tenggorokannya serak. Hendra, aku minta maaf. Malam itu aku lari. Aku penggekut. Hendra meletakkan obeng bersandar ke kursi. Waktu itu aku marah. Luka bakar ini, ia menunjuk bekas luka samar di lengan, selalu inggetin aku malam itu. Tapi yang lebih sakit dari luka ini adalah saat tahu sahabat sendiri nggak muncul lagi. Rizal menatapnya mata berkaka. Aku tahu aku salah. Aku takut semua orang benci aku.
Tapi setiap malam aku selalu ingat wajahmu ingat malam itu. Aku nggak bisa lari lagi Hendra. Keheningan kembali turun hanya terdengar suara jangkrik dari kebun belakang. Lalu Hendra menghela napas panjang. Aku bukan orang susizal. Aku pernah benci kamu, tapi waktu berlalu aku sadar kebakaran itu bukan salah siapa-siapa. Aku cuma berharap suatu hari kamu balik bukan buat minta maaf tapi buat ngadepin semuanya. Rizal melangkah maju. Ia menunduk dalam kedua tangannya menggepal. Hari itu sudah datang. Aku siap dengar apapun dari kamu. Hendra berdiri menatap Rizal lekat. Lalu tanpa kata ia meraih tangan sahabat lamanya dan menepuknya pelan. Selamat datang kembali. Air mata menetes di sudut mata Rizal. Ibu Siti berdiri tidak jauh menutup mulutnya dengan sapu tangan terisak pelan. Bribka Andi menggalihkan pandangan memberi mereka ruang. Dua lelaki itu akhirnya berdamai bukan karena masa lalu dilupakan tetapi karena mereka berani menatapnya. Menjelang sore mereka duduk di teras rumah Hendra sambil minum teh hangat. Obrolan pelan-pelan berubah dari kaku menjadi ringan. Mereka tertawa kecil mengingat masa-masa sekolah bermain bola dan kelakuan konyol masa muda. Rizal sadar kepulangan ini bukan akhir tapi awal dari perjalanan panjang untuk memperbaiki semua yang telah rusak. Malam itu saat kembali ke rumah langit Purwakarta bertabur bintang. Rizal berdiri di depan halaman menatap boneka beruang yang diletakkan di kursi rotan. Maka tanya pelan satu pintu masa lalu sudah kubuka. Besok aku siap buka pintu berikutnya. Ibu Siti menggelus bahunya dengan lembut. Ibu bangga. Ini bukan lagi anak yang lari dari kenyataan. Suara jangkrik malam terdengar nyaring. Di langit desa kecil itu Rizal merasa beban yang ia pikul selama bertahun-tahun kini mulai terangkat satu persatu. Keesokan harinya matahari Purwakarta menyapa lembut dari balik rimbunan pohon jambu. Embun masih menempel di dedaunan udara pagi segar bercampur aroma tanah basah. Rizal duduk di tangga depan rumah sambil menatap boneka beruang putih yang diletakkan di kursi rotan. Sejak ia kembali boneka itu seakan menjadi saksi bisu dari semua pertemuan penyesalan dan keberanian yang baru saja ia bangun. Di luar pagar suara sepeda warga melintas. Beberapa tetangga menyapa singkat sebagian hanya mengangguk ragu. Tidak semua orang muda menerima kehadiran seseorang yang pernah menghilang begitu lama apalagi dengan kisah kelam di masa lalu. Rizal menyadari itu sepenuhnya. Ibu Siti keluar dari dapur membawa teh melati. Jangan pikirin pandangan orang terlalu berat nak. Orang butuh waktu seperti kamu butuh waktu buat pulang. Rizal mengangguk pelan. Aku tahu mak, aku juga nggak marah. Aku cuma belum terbiasa dilihat kayak orang asing di tempat aku lahir. Siang hari suara gamelan dari radio warung Pak Derono terdengar pelan. Rizal berjalan menyusuri gang kecil desa tempat ia dulu berlari saat masih boka. Anak-anak kecil berlari melewati kakinya sambil tertawa. Beberapa ibu yang sedang menjemur pakaian memandangnya sekilas lalu berbisik satu sama lain. Benar itu Rizal, ia katanya baru balik. 10 tahun lo. Dengar-dengar dulu dia bikin kebakaran pabrik jangan keras-keras. Rizal mendengar semua bisikan itu meski orang-orang mengira ia tidak mendengar. Ia menahan napas menatap ke tanah lalu terus berjalan. Bukan dengan rasa marah tapi dengan kesadaran inilah konsekuensi dari masa lalunya. Bribka Andi yang diam-diam mengawalnya dari jauh tersenyum kecil. Kamu kuat juga ya sekarang katanya sambil menepuk bahu Rizal. Rizal mengangkat bahu. Dulu aku mungkin bakal lari, tapi sekarang aku kapek lari. Sore hari Pakar dan beberapa warga datang ke rumah Ibu Siti. Mereka duduk melingkar di ruang tamu sederhana sementara boneka beruang putih tetap di kursi rotan seperti bagian dari pertemuan itu. Rizal kata Pakar perlahan, kami tahu masa lalu tidak mudah. Tapi desa ini rumahmu juga. Kalau kamu sungguh-sungguh mau hidup baik kami siap memberi kesempatan. Tapi kamu juga harus siap membuktikan. Rizal menatap semua orang satu persatu. Tidak semua wajah terlihat ramah. Ada beberapa mata yang masih penuh keraguan. Tapi di antara semua itu ada juga mata-mata yang tidak lagi memusuhi, mungkin belum memaafkan sepenuhnya tapi memberi celah kecil untuk perkaya. Saya nggak minta semua orang langsung terima saya, jawab Rizal mantap. Saya cuma minta waktu untuk menunjukkan siapa saya sekarang, bukan siapa saya 10 tahun lalu. Hening sejenak, lalu salah satu ibu tetangga berkata pelan, kalau memang kamu sungguh-sungguh kami juga akan lihat dengan mata kepala sendiri. Ibu Siti yang duduk di sampingnya nyaris menangis mendengar kalimat itu. Untuk pertama kalinya sejak anaknya kembali, ia melihat celah pintu kecil dari masyarakat desa mulai terbuka. Malam tiba, suara jangkrik mengisi keheningan. Rizal duduk di beranda menatap bintang. Ia tidak lagi merasa sesak seperti beberapa hari lalu. Desa yang dulu terasa asing kini perlahan seperti rumah yang mulai mengizinkannya masuk kembali meski pintunya belum terbuka lebar. Ibu Siti duduk di sampingnya menatap anaknya dengan mata lembut. Nak, orang bisa bicara apa saja, tapi yang akan tinggal adalah perbuatanmu.
Kalau kamu terus berjalan dengan hati baik lambat laun semua akan berubah. Rizal menatap langit malam lalu mengangguk. Aku nggak akan sia-siakan kesempatan kedua ini, Mak. Di kursi rotan boneka beruang putih diam tapi seakan tersenyum dalam cahaya bulan. Boneka itu pernah menyimpan rahasia dan air mata tapi kini menjadi saksi dari langkah-langkah kecil menuju penebusan. Beberapa minggu telah berlalu sejak Rizal kembali ke desa Sukamaju. Hari-harinya kini mulai memiliki ritme baru. Setiap pagi ia membantu Ibu Siti menyapu halaman, menjemur pakaian lalu membuka meja kecil di teras rumah tempat ia menawarkan jasa servis listrik sederhana untuk warga desa. Di papan kayu ia tulis dengan spidol servis listrik jujur dan murah. Awalnya tak ada yang datang. Beberapa warga masih ragu memperkaya seseorang yang pernah menghilang. Tapi Rizal tidak mundur. Ia tetap duduk di depan rumah menggasak obeng memperbaiki kabel menunggu dengan sabar. Suatu siang Pak Derono pemilik warung kelontong di ujung gang datang membawa kipas angin tua yang maket. Zal coba perbaiki ini, udah panas banget di warung katanya setengah berkanda. Rizal menyambut dengan senyum gugup, bisa Pak De. Kuma kipas lama tapi masih bisa diservis. Dalam waktu setengah jam kipas angin itu kembali berputar kencang. Pak Derono tertawa puas. Nah ini baru Rizal yang dulu pintar utak-atik kabel. Suara tawa itu terdengar oleh beberapa warga yang lewat. Hari berikutnya ada satu orang lagi datang. Lalu dua, perlahan-lahan kepercayaan mulai tumbuh kembali bukan lewat kata-kata tapi lewat tindakan kecil. Suasana desa pun mulai berubah. Orang-orang yang dulunya berbisik kini mulai menyapa. Anak-anak yang dulu hanya melirik dari kejauhan kini berani mendekat bertanya tentang kabel dan lampu. Rizal mengajari mereka cara kolok kabel dengan aman. Ia tak menyadari senyum dan kesederhanaannya mulai menggigis bayangan masa lalu. Sore itu Hendra datang membawa radio tua milik ayahnya. Ini udah rusak lama. Kalau kamu bisa betulin aku traktir bakso katanya sambil tertawa. Rizal terkekeh, tantangan diterima. Setelah beberapa kali membuka dan menyambung kabel suara gamelan dari radio itu menggalun lagi. Hendra menepuk bahunya. Zal kamu udah balik beneran. Bukan cuma pulang badan tapi juga pulang hati. Mereka tertawa lepas seperti masa kecil mereka yang tak pernah hilang. Malam tiba langit Purwakarta cerah dan bertabur bintang. Ibu Siti duduk di beranda sambil mengganyam tikar kecil. Rizal duduk di sampingnya minum teh melati hangat. Di depan rumah lampu bolam kecil yang ia pasang menyala terang membuat halaman rumah tampak lebih hidup. Mak katanya pelan dulu aku pikir pulang itu mudah. Ternyata enggak. Tapi aku bahagia udah mulai bisa jadi bagian dari desa lagi. Ibu Siti menatapnya dengan mata teduh. Pulang bukan soal langkah kaki nak. Pulang itu soal hati yang berani terbuka. Rizal terdiam lalu tersenyum. Ia menyadari yang membuatnya benar-benar merasa hidup bukanlah terhapusnya masa lalu melainkan keberaniannya untuk berdiri di atas masa lalu itu sendiri. Tengah malam dari jendela kecil kamar Rizal melihat boneka beruang putih yang terletak di kursi rotan ruang tamu. Cahaya lampu remang memantul di mata boneka itu membuatnya seakan menatapnya kembali. Dulu boneka itu hanya menyimpan rasa bersalah, kini boneka itu seperti simbol dari rumah, dari pengampunan dan dari kesempatan kedua. Terima kasih udah nunggu aku Mak dan juga kamu, gumamnya sambil tersenyum kecil. Di luar jendela bintang-bintang bersinar terang seolah ikut menyaksikan langkah baru dalam hidup Rizal, langkah yang tidak lagi dibayangi oleh masa lalu melainkan diterangi oleh keberanian dan keikhlasan. Hujan pertama musim ini turun pelan-pelan di desa Sukamaju. Rintik-rintiknya menggetuk atap seng rumah Ibu Siti menyebarkan aroma tanah basah yang khas. Rizal berdiri di teras sambil memandangi hujan, tangannya menyentuh tiang kayu yang dulu sering ia sandari saat kecil. Kali ini perasaan yang muncul bukan lagi kesepian tapi ketenangan yang dalam. Di sampingnya Ibu Siti memeluk selimut tipis. Boneka beruang putih kini diletakkan di kursi rotan bulunya yang telah kusam sedikit basah karena udara lembab. Hujan ini sama seperti malam sebelum kamu pergi dulu, kata Ibu Siti pelan. Rizal mengangguk. Iya Mak. Dulu aku lari dalam gelap, kuma bawa tas dan rasa takut. Ibu Siti tersenyum lembut. Sekarang kamu berdiri di tempat yang sama tapi dengan hati yang berbeda. Keesokan paginya hujan masih turun rintik. Meskipun begitu beberapa warga tetap datang ke rumah Rizal membawa barang-barang rusak untuk diservis. Ada ibu-ibu membawa setrika, ada bapak-bapak membawa kipas. Rizal menyambut semuanya dengan sabar dan senyum kecil. Dulu ia tak pernah membayangkan akan ada hari di mana ia diperkaya lagi seperti ini. Salah satu tetangga Bu Sari menyerahkan rice cooker yang rusak. Zal, aku dengar dulu kamu sekolah teknik listrik, ya sayang banget kalau ilmu kamu nggak dipakai. Rizal tertawa kecil. Iya Bu, dulu aku pikir ilmu ini nggak ada gunanya lagi. Tapi ternyata ini yang bikin aku bisa mulai dari nol. Pak Retiang ikut duduk di beranda sambil ngopi mengangguk puas. Kalau kamu terus rajin begini desa ini malah bersyukur kamu pulang. Ukapan itu membuat dada Rizal terasa hangat.
Ia sadar penerimaan tak datang dalam satu hari, tapi setiap kali ia memperbaiki kipas atau menyolder kabel untuk orang lain, satu batu tembok prasangka jatuh. Menjelang sore hujan reda, langit desa bersih dan terang. Hendra datang ke rumah membawa beberapa anak-anak desa. Zal, ayo ajari mereka cara pasang kabel kolokan yang aman. Mereka selalu bikin rumah orang korslet gara-gara kolokan gawur, katanya sambil tertawa. Rizal menyiapkan papan kayu kecil dan beberapa peralatan listrik sederhana. Anak-anak duduk melingkar, mata mereka berbinar. Ia mulai mengajari mereka cara memegang kabel, cara menyambung dengan aman dan mengapa listrik tidak boleh dianggap mainan. Suasana sore itu terasa hangat, bukan hanya karena matahari tapi juga karena tawa dan semangat belajar. Di ujung beranda, Ibu Siti duduk diam sambil memandangi anaknya. Mata tuanya berkaca-kaca. Ia tahu anak laki-lakinya telah tumbuh menjadi sosok yang tidak lagi dikejar masa lalu tapi mulai memberi makna pada masa kini. Malam tiba. Setelah semua pulang, Rizal duduk sendirian di teras. Langit cerah, bintang-bintang bertabur. Sisa hujan membuat udara sejuk. Ia menatap boneka beruang di kursi rotan. Dulu benda itu menyimpan surat permintaan maaf. Kini benda itu menjadi saksi perjalanan penebusan yang pelan-pelan membuahkan hasil. Maka katanya saat Ibu Siti duduk di sebelahnya, aku pikir dulu hidupku udah hancur. Tapi ternyata Tuhan kasih aku kesempatan kedua di sini. Ibu Siti menggenggam tangannya erat. Karena rumah ini nggak pernah benar-benar tertutup, nak. Ku menunggu kamu buka pintunya lagi. Rizal tersenyum. Dalam hatinya ada rasa lega yang tidak pernah ia rasakan selama bertahun-tahun hidup dalam pelarian. Di kejauhan suara jangkrik bersahut-sahutan, hujan menetes dari atap ke tanah, dan dalam keheningan itu hidupnya terasa benar-benar mulai lagi. Pagi itu desa Sukamaju terasa berbeda. Sinar matahari menyelinap di antara dedaunan embun pagi masih menempel di pagar bambu. Suara burung kecil terdengar dari kebun jambu belakang rumah Ibu Siti. Rizal berdiri di depan papan kayu tempat ia menuliskan servis listrik jujur dan murah dengan tangan sedikit gemetar. Hari ini bukan hari biasa. Ia akan menerima undangan resmi dari pihak kelurahan. Ibu Siti keluar dari dapur membawa teh melati. Kamu kelihatan tegang, nak, katanya sambil tersenyum. Rizal menghela napas panjang. Mak, aku dipanggil ke balai desa. Katanya ada program pelatihan untuk pemuda dan mereka minta aku bantu jadi pengajar sukarelawan. Ibu Siti tersenyum lebar, matanya berbinar bangga. Lihat kan, Tuhan memang kasih kesempatan kedua untuk anak yang berani berubah. Menjelang siang, Rizal berjalan ke balai desa dengan kemeja lusuh tapi rapi. Langkahnya perlahan tapi pasti. Di halaman balai desa sudah ada beberapa warga dan perangkat desa menunggu. Pak Koret menyambutnya dengan tepukan hangat di bahu. Rizal, katanya kami lihat kamu udah pelan-pelan bangun kepercayaan masyarakat. Anak-anak suka belajar dari kamu. Kami ingin kamu ikut bantu program pelatihan listrik dasar untuk pemuda dan remaja desa. Gimana? Rizal menatap wajah-wajah di sekitarnya. Ada orang yang dulu berbisik di belakang punggungnya. Ada juga yang dulu menolak menyapanya. Kini mereka menatapnya dengan pandangan berbeda. Ada kepercayaan kecil yang tumbuh di mata mereka. Saya bersedia, jawab Rizal tegas. Kalau saya bisa bantu anak-anak supaya nggak ulangin kesalahan saya, itu sudah cukup. Sorak kecil terdengar. Pak Koret menepuk bahunya lagi. Kamu bukan lagi orang yang lari dari masa lalu. Kamu bagian dari masa depan desa ini. Hari-hari berikutnya, kehidupan Rizal makin sibuk. Setiap sore ia mengajar di aula kecil di balai desa. Anak-anak muda datang membawa kabel, lampu dan kolokan seadanya. Rizal mengajari mereka dengan sabar cara menghubungkan arus dengan aman, cara memperbaiki kabel rusak, bahkan cara membuat sambungan lampu sederhana untuk rumah. Hendra sering ikut membantu menjadi asisten sukarela. Suasana belajar selalu penuh tawa dan semangat. Bahkan beberapa warga yang dulu ragu kini datang menonton tersenyum kecil melihat perubahan yang nyata. Di antara anak-anak itu ada seorang bocah bernama Fikri, usianya sekitar 12 tahun, matanya kera dan cepat belajar. Bang Rizal, katanya suatu sore, kalau aku besar aku mau jadi tukang listrik kayak abang. Tapi yang jujur dan baik, Rizal terkekeh, matanya hangat. Kalau kamu mau belajar sungguh-sungguh, kamu pasti bisa lebih hebat dari abang. Malam itu saat semua orang sudah pulang, Rizal berjalan pulang ke rumah bersama Hendra. Udara malam seyuk, suara serangga mengisi jalan kecil desa. Gila Zal, kata Hendra sambil tertawa, dulu kamu lari kayak orang dikejar bayangan. Sekarang malah jadi guru. Rizal tersenyum. Aku nggak nyangka bisa sampai titik ini. Tapi mungkin ini karena Tuhan nebus semua waktu yang hilang. Sesampainya di rumah, Ibu Siti sudah menunggu di teras dengan secangkir teh melati dan boneka beruang putih di pangkuannya. Cahaya lampu bohlam kecil menerangi halaman. Wajah Ibu Siti bersinar dengan ketenangan yang hanya dimiliki seorang ibu yang telah lama menunggu. Mak, kata Rizal pelan, dulu aku merasa semua pintu tertutup buat aku. Tapi sekarang satu persatu pintu mulai terbuka. Ibu Siti mengangguk. Karena kamu sendiri yang mengetuknya, nak. Rizal menatap langit malam Purwakarta yang dipenuhi bintang.
Dalam hati ia tahu bahwa penebusan bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Ia datang perlahan lewat tindakan kecil kesabaran dan keberanian untuk tetap berjalan. Di kursi rotan boneka beruang putih tampak tenang dalam cahaya lampu. Benda yang dulu menjadi saksi dari rasa bersalah kini menjadi simbol dari perjalanan panjang perjalanan seorang anak yang akhirnya berani pulang dan membuka pintu hatinya sendiri. Musim hujan telah benar-benar tiba di Desa Sukamaju. Setiap pagi udara terasa sejuk dan tanah lembab, suara air menetes dari atap rumah Ibu Siti menjadi irama yang menenangkan. Rizal kini bangun lebih awal dari siapapun di rumah itu. Ia menyapu halaman, merapikan meja servis kecilnya lalu memeriksa alat-alat listrik yang akan ia gunakan untuk kelas sore di balai desa. Ibu Siti keluar dari dapur sambil membawa cangkir teh melati hangat. Anak ibu sekarang rajin banget, ujarnya sambil tersenyum. Rizal tertawa kecil. Soalnya aku punya alasan buat bangun pagi sekarang, Mak. Di sudut ruang tamu boneka beruang putih tetap duduk manis di kursi rotan. Dulu boneka itu sepi, kini setiap pagi ia seperti saksi bisu dari rumah yang kembali dipenuhi kehidupan. Siang hari balai desa ramai. Program pelatihan listrik yang dipimpin Rizal semakin diminati. Tidak hanya anak-anak muda tapi juga beberapa bapak-bapak yang ingin belajar memperbaiki instalasi sederhana di rumah. Hendra berdiri di sampingnya membagikan kabel ke para peserta. Zal, siapa sangka ya orang yang dulu kabur sekarang menggajah di depan banyak orang, kanda Hendra. Rizal tersenyum. Dulu aku lari dari semua ini, sekarang aku belajar berdiri di sini. Hari itu Rizal mengajarkan cara menyambung stop kontak dan cara memeriksa arus listrik dengan aman. Tawa dan semangat memenuhi ruangan. Bahkan Pak yang biasanya kaku ikut mencoba memegang obeng membuat semua orang tertawa. Rizal tidak hanya mengajar, ia juga mendengarkan. Anak-anak muda itu punya banyak cerita tentang mimpi, tentang pekerjaan, tentang ingin menjadi sesuatu. Ia merasa bangga bisa jadi bagian dari awal perjalanan mereka. Sore menjelang hujan turun rintik-rintik. Rizal berjalan pulang bersama Fikri, bocah kecil yang paling rajin di kelas. Anak itu berjalan sambil memeluk papan kabel kecil buatannya sendiri. Bang Rizal, katanya polos, kalau aku besar aku mau buka toko listrik kayak abang. Tapi lebih besar, Rizal tertawa lepas. Harus abang bakal jadi pelanggan pertamamu. Saat mereka sampai di depan rumah Ibu Siti sudah menyalakan lampu teras. Cahaya kuning temaram menerpa wajahnya yang penuh kebanggaan. Rizal menyeka air hujan di rambutnya dan duduk di teras bersama ibunya. Mak, katanya pelan, aku baru sadar selama ini aku pikir masa depanku udah hilang. Tapi ternyata masa depan itu menunggu aku berhenti lari. Ibu Siti meraih tangan anaknya. Karena rumah ini dan hidup ini selalu punya ruang buat kamu pulang. Malam itu angin lembut bertiup dari kebun belakang. Rizal menatap boneka beruang putih yang kini menjadi simbol harapan, bukan lagi rasa bersalah. Ia teringat malam bertahun-tahun lalu ketika ia meninggalkan rumah dalam hujan sendirian, gelap dan takut. Kini hujan turun lagi tapi ia duduk di rumah dikelilingi cinta dan kepercayaan yang tumbuh kembali. Dulu aku pikir aku cuma orang gagal, gumamnya. Ternyata aku cuma orang yang butuh waktu untuk bangkit. Ibu Siti menatap anaknya dengan mata penuh cinta. Kamu bukan gagal, nak. Kamu hanya tersesat sebentar. Rizal menghela napas panjang lalu tersenyum lega. Di luar hujan masih turun pelan. Tapi di dalam rumah kecil itu sesuatu sedang tumbuh pelan-pelan, tapi pasti kepercayaan, cinta dan masa depan. Beberapa bulan telah berlalu sejak Rizal kembali ke Desa Sukamaju. Musim hujan perlahan berganti. Langit Purwakarta kini cerah, setiap pagi suara burung bersahutan dari kebun jambu di belakang rumah. Desa terasa lebih hidup. Di teras rumah boneka beruang putih tetap duduk manis di kursi rotan kini menjadi simbol perubahan, bukan lagi bayangan masa lalu. Pagi itu Rizal berdiri di depan rumah dengan seragam sederhana dan tas kecil di punggung. Ibu Siti merapikan kerah bajunya dengan gerakan lembut. Anak ibu sekarang kayak pegawai beneran, kanda Ibu Siti sambil tertawa kecil. Rizal tersenyum malu. Mak, ini bukan kantor besar kok, cuma pelatihan dari kabupaten. Ibu Siti menatapnya dengan mata berbinar. Tapi bagi ibu ini langkah besar. Hari itu Rizal diundang oleh pemerintah kabupaten untuk berbagi pengalaman tentang program pelatihan kelistrikan desa yang ia rintis. Ia berangkat bersama Pak Red dan Hendra ke kantor kabupaten. Sepanjang perjalanan Rizal terdiam menyimpan perasaan yang sulit dijelaskan, gugup, bangga dan juga sedikit tidak percaya semua ini nyata. Sesampainya di aula kabupaten suasana terasa resmi. Para peserta dari berbagai desa duduk rapi mendengarkan. Saat namanya dipanggil ke podium, jantung Rizal berdegup keras. Dulu 10 tahun lalu ia hanyalah seseorang yang lari dari rasa takut. Kini ia berdiri di depan puluhan orang sebagai contoh nyata bahwa manusia bisa berubah. Saya bukan siapa-siapa, ia memulai dengan suara tenang. Dulu saya kabur dari desa karena kesalahan. Tapi saya belajar pelarian enggak menyelesaikan apapun. Pulang meminta maaf dan mulai dari nol, itulah yang mengubah hidup saya. Ruang aula hening. Setiap kalimatnya menyentuh hati para pendengar.
Ia menceritakan bagaimana kepercayaan itu dibangun dari tindakan kecil memperbaiki kipas tetangga, mengajar anak-anak dan bekerja dengan jujur. Kalau saya bisa dapat kesempatan kedua lanjutnya, maka siapapun juga bisa. Setelah acara selesai, beberapa peserta mendekatinya. Seorang pemuda dari desa lain berkata, "Bang Rizal, saya juga pernah bikin kesalahan. Tapi dengar cerita abang saya jadi semangat buat pulang dan perbaiki semuanya." Rizal tersenyum dan menepuk bahunya. "Jangan tunggu nanti. Pulanglah sebelum semuanya terlambat." Di perjalanan pulang, Hendra menepuk bahu Rizal sambil tertawa. "Zal, dulu kamu cuma jago servis kabel. Sekarang kamu bisa servis semangat orang juga." Rizal terkekeh. "Aku juga nggak nyangka, Hen. Tuhan kasih jalan ini pelan-pelan." Sore menjelang, langit desa memerah kemasan. Anak-anak berlari di jalan tanah sambil tertawa. Fikri, bocah kecil yang dulu belajar pertama kali, datang membawa hasil praktek kabel kolokannya. "Bang Rizal, lihat aku berhasil bikin lampu nyala," katanya bangga. Rizal tertawa lebar dan menggakungkan jempol. "Kamu hebat, Fikri." Ibu Siti duduk di teras melihat semua pemandangan itu dengan mata berkaca. Ia ingat malam hujan bertahun-tahun lalu ketika anaknya meninggalkan rumah dalam ketakutan. Kini di tempat yang sama ia melihat anaknya dikelilingi senyum cahaya dan harapan. Malam itu Rizal duduk di kursi teras menatap bintang. Boneka beruang putih tetap di kursi rotan kini bersih dan terawat. Ia berbicara pelan seakan kepada dirinya yang dulu. "Terima kasih sudah bikin aku ingat dari mana semua ini dimulai." Ibu Siti datang membawa sekangkir teh melati. Ia duduk di samping anaknya seperti malam-malam sebelumnya. "Kamu lihat nak, langit malam ini bersih sekali. Seperti hidupmu sekarang." Rizal menatap langit. Ia mak, rasanya tenang, kayak semua beban udah lepas. Di kejauhan suara jangkrik bersahutan, lampu-lampu rumah warga menyala hangat. Desa Sukamaju kini bukan lagi tempat yang membisikkan aib masa lalu, melainkan rumah yang menyambut perubahan. Rizal memejamkan mata sejenak. Dalam dada tak ada lagi ketakutan. Yang tersisa hanyalah rasa syukur karena ia telah benar-benar pulang. Hujan rintik turun perlahan malam itu seperti saat semua kisah ini dimulai. Di teras rumah Ibu Siti, suara tetes air dari atap seng terdengar lembut menyatu dengan suara jangkrik dari kebun belakang. Rizal duduk di kursi rotan dengan sekangkir teh melati di tangan, sementara boneka beruang putih yang dulu menyimpan surat penuh air mata duduk tenang di kursi sebelahannya. Rumah kecil itu kini bukan lagi tempat kesepian. Lampu teras menyala hangat, halaman bersih, suara anak-anak bermain di gang masih terdengar meski malam mulai larut. Desa Sukamaju telah berubah, begitu pula Rizal. Ibu Siti keluar membawa selimut tipis menyampirkannya ke bahu anaknya. "Udara dingin, jangan sampai masuk angin," katanya lembut. Rizal tersenyum, matanya menatap hujan di luar pagar. "Dulu hujan kayak begini bikin aku ingin lari. Sekarang aku pengen tetap duduk di sini sama mak." Ibu Siti duduk di kursi samping. "Karena sekarang kamu punya tempat untuk pulang," jawabnya pelan. Beberapa hari setelah acara di kabupaten, kehidupan berjalan dengan tenang. Program pelatihan listrik desa makin berkembang, banyak anak muda yang ikut. Bahkan ada rencana membangun bengkel pelatihan resmi di desa dan Rizal diminta menjadi koordinator. Pak Rut pernah berkata kepadanya, "Zal, kamu bukan cuma pulang ke rumah. Kamu bawa perubahan buat desa ini." Kalimat itu terus terngiang di telinganya, bukan sebagai beban tapi sebagai pengingat satu kesalahan tidak menentukan sisa hidup seseorang. Karena seseorang berdiri kembali setelah jatuhlah yang menentukan. Sore itu saat hujan mulai reda, Fikri dan beberapa anak desa datang ke rumah membawa kolokan yang mereka buat di kelas. "Bang Rizal, kami bikin sendiri," teriak mereka bangga. Rizal tertawa menyambut mereka ke dalam rumah. Ibu Siti menyiapkan kue pisang goreng dan teh hangat seperti seorang ibu bagi semua anak. Hendra juga datang membawa papan kabel besar. "Zal, minggu depan kita pasang lampu jalan kecil buat gang ini yuk," katanya. "Boleh banget," jawab Rizal semangat. Wajah-wajah yang dulu pernah memandangnya dengan curiga kini bersinar penuh kepercayaan. Malam tiba. Setelah semua pulang rumah menjadi hening, Rizal duduk di teras, Ibu Siti di sampingnya. Mereka tidak banyak bicara keheningan malam dan suara hujan sudah cukup bercerita. "Mak," kata Rizal perlahan, "terima kasih sudah nggak pernah berhenti nunggu aku. Kalau bukan karena mak, aku nggak akan sampai di sini." Ibu Siti menggenggam tangannya erat. "Ibu nggak pernah nunggu sia-sia. Ibu selalu percaya kamu akan pulang." Rizal menatap boneka beruang putih yang kini tampak damai. Benda itu bukan lagi simbol duka tapi saksi dari sebuah perjalanan panjang, dari rasa bersalah hingga keberanian, dari ketakutan hingga pengampunan, dari seorang pemuda yang lari menjadi seorang pria yang berdiri tegak. Di langit malam Purwakarta awan mulai terbela, bintang-bintang mengkul satu persatu. Suara hujan mereda menyisakan kesejukan yang menenangkan. Rizal menghela napas panjang, bukan karena beban tapi karena hatinya penuh rasa syukur. "Mak," katanya, "rumah ini bukan cuma rumah kita. Ini rumah tempat aku belajar jadi manusia lagi." Ibu Siti tersenyum, air matanya menetes pelan. "Iya nak,
Rumah ini memang selalu menunggu. Rizal menatap ke depan, ke masa depan yang kini tidak lagi gelap. Desa Sukamaju bukan lagi bayangan masa lalunya, melainkan panggung kecil tempat ia menebus dan memberi. Dan malam itu di bawah langit yang perlahan sera segala luka masa lalu akhirnya benar-benar tenang. Kisah tentang Rizal bukan sekadar perjalanan penebusan kesalahan, tetapi juga bukti bahwa masa lalu tidak menentukan seluruh hidup kita. Meski seseorang pernah jatuh dan melakukan kesalahan, jika ia berani menghadapi, berani berubah dan berani memulai kembali, maka masa depan yang lebih baik selalu terbuka. Pengampunan, kepercayaan dan kasih sayang adalah kekuatan yang mampu menyembuhkan luka terdalam. Tidak ada manusia yang sempurna, tapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua jika sungguh-sungguh ingin memperbaiki diri. Jika kamu percaya bahwa setiap orang pantas mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki hidupnya, klik tombol subscribe sekarang juga agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi lainnya. Jangan lupa untuk like, bagikan dan tinggalkan komentar agar pesan positif ini bisa menjangkau lebih banyak orang.